warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih ke semuanya karena telah bersedia hadir pada hari ini. Maksud saya pada hari ini itu untuk berbagi tentang materi yang saya sudah pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga retribusi. Tidak perlu perkenalan lagi karena kita setiap hari sudah bersama ya. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Sebelumnya pemahaman kita itu yang pertama, guru itu selalu mengontrol murid, ya. Apa-apa itu yang berperan itu adalah guru, pusatnya yaitu guru. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Biasanya kita kalau ada anak bersalah dikritik, terus membuat mereka merasa bersalah, kan mereka jadi ngerti itu salah. Menurut kita itu kan benar ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu kayak yang kita mendekati mereka, memberi penghargaan gitu. Kita merasa itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kita berpendapat bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa mereka. Harus pakai ini, harus mengikuti peraturan ini, gitu kan ya. Kemudian, perubahan paradigma stimulus respon ini berubah ke teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebelumnya seperti itu kan. Jadi memaksakan orang lain untuk sama berpandangannya seperti kita. Nah, setelah adanya teori kontrol itu, kita itu berusaha memahami pandangan mereka. Jadi tidak memaksakan pandangan diri sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak itu mencaci temannya, berkata kasar kepada temannya, itu salah. Nah, sebagai teori kontrolnya itu yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kenapa harus ditanyakan dulu anak itu kenapa melakukan seperti itu? Tidak langsung menjudge bahwa itu anaknya memfonis itu salah apa gitu. Tidak langsung mengambil kesimpulan, tapi cari dulu alasannya kenapa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi saya bisa dikontrol sama orang lain. Kamu harus begini, kamu pasti bisa, kamu apa? Itu dari orang lain ya. Teori kontrolnya itu yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau disiplin, bagaimana kita harus disiplin? Jadi harus diterapkan dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Terus saya bisa mengontrol orang lain, memaksa ini itu. Teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dari tadi orang lain juga harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian memaksa ada pada saat bujukan gagal. Jadi pas bujukan gagal itu ada pemaksaan. Teori kontrolnya itu adanya kolaborasi, jadi saling bertukar pikiran gitu. Tidak ada yang paksaan, tapi dengan kolaborasi, dengan pilihan kita dari hasil diskusi itu. Kemudian model berpikir menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Contohnya anak itu berantem, ada yang dimenangkan, ada yang dibela sama kita, atau ada yang disalahkan. Teori kontrolnya itu tidak ada yang menang, tidak ada yang salah. Jadi semuanya benar gitu. Itu kan jangan disalahkan anak itu, tapi kita diarahkan. Sebab tadi kan ada juga yang tidak ada paksaan atau
hasil dari mengontrol diri sendiri itu, terus menentukan alasannya kenapa. Selanjutnya, apakah makna dari disiplin itu? Kata disiplin itu artinya awalnya itu bahasa Latinnya yaitu belajar. Disiplin itu belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Yang dari eksternal itu seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak-anak itu biasanya yang terlambat nanti dihukum atau tidak mengerjakan tugas dihukum, kena sanksi gitu. Anak-anak mengerjakan. Nah, anak-anak yang mengerjakan itu karena mengerjakannya dari faktor eksternal, karena tidak mau dihukum gitu kan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, kita kan suka kadang ya, yang nilainya bagus nanti dikasih permen, yang nilainya bagus nanti dikasih kue gitu. Anak-anak mau belajar, nilainya bagus. Nah, itu juga dari eksternal motivasinya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, itu tumbuhnya dari dalam diri sendiri, itu internal. Jadi anak-anak itu benar-benar mau belajar, benar-benar ingin disiplin, benar-benar ingin memperbaiki dirinya itu dari dirinya sendiri, bukan dari imbalan ataupun takut kena hukuman. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu udah jelas ya, kalau kita semua di sini kan kebanyakan di usia kita yaitu butuhnya untuk bertahan hidup kebutuhannya. Kemudian kesenangan. Anak-anak itu contohnya kesenangan kalau di kelas itu malah mewek, di sini pasangan mewek temannya aja, sampai nangis, ditanya kenapa, karena senang membuat dia nangis di rumah. Terus cinta, kasih dan rasa memiliki dan dimiliki. Contohnya anak itu kan murung, diam gitu, tapi kalau disamperin sama gurunya dia mau mengerjakan atau apa, itu berarti butuh kasih sayang gitu. Kemudian penguasaan itu identiknya dengan kemampuan. Anak itu bakatnya di apa? Bisanya di apa? Kalau menggambarnya bagus gitu ya, berarti itu maksudnya penguasaan. Kemudian kebebasan. Ada anak juga yang ingin bebas. Kadang bosan kalau ceramah kumpul, pengennya apa? Di luar sekolah gitu belajarnya. Itu tentang kebebasan. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini bagi kita sebagai guru. Ada pertama sebagai penghukum, tadi kalau anak tidak belajar apa dihukum, harus ini, atau dengan kata-kata menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu juga sebagai penghukum. Kemudian sebagai membuat orang merasa bersalah, yang kata-katanya contohnya teh, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali gitu, sebagai mereka kan merasa bersalah. Yang ini itu harusnya dihindari ya, tidak boleh kita lakukan lagi. Kemudian posisi kontrol yang ketiganya itu sebagai teman. Kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, seperti ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Kita kan dulu merasa kalau sebagai teman itu bagus ya,
buat anak-anak gitu. Sedangkan ternyata nanti dampaknya itu murid itu akan lemah, tidak akan mandiri dan akan tergantung sama kita karena merasa guru Bu Puji merasa gitu, anaknya itu sama Bu Puji itu merasa teman gitu. Tapi kalau nggak ada Bu Puji, guru lain yang masuk, nah anak itu nggak akan disiplin lagi, malah membantah sama guru yang lain. Jadi sifatnya itu hanya sementara, hanya satu sama guru itu aja yang menganggapnya sebagai teman. Ada baiknya buat guru tersebut memposisikan sebagai teman, tapi kurangnya itu ketika guru itu tidak ada, jadi murid itu tidak mandiri gitu, selalu tergantung pada salah satu guru tersebut. Kemudian sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Contohnya pertanyaan apa peraturannya, ditanyakan peraturannya apa, kenapa tidak dilakukan. Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, murid itu dampaknya nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Seperti tadi ya, dari faktor eksternal itu tidak tumbuh dari diri. Jadi mereka melakukan hanya karena ingin hadiah ataupun takut kena sanksi. Kemudian yang terakhir itu nih yang diharapkan. Jadi yang diharapkan dari pembelajaran guru penggerak ini, guru-guru kita itu mengharapkan bahwa posisinya harus berada pada posisi manajer ke anak itu. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari murid kalau kena punya salah atau apa gitu. Jadi didiskusikan sama murid kenapa melakukannya, tapi tidak langsung menjudge ke anaknya itu. Nanti dampaknya ke murid itu, anak akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi tidak ada rasa keterpaksaan. Jadi nantinya kalau sebagai manajer dampak muridnya itu jangka panjang, tidak hanya sementara itu karena tidak ada paksaan. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu suatu keyakinan yang akan memotivasi seseorang. Jadi kita itu dulu kan adanya peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu yang dibikinnya kan sama guru, sama kepala sekolah, peraturan sekolah itu. Nah, sekarang itu diusahakan adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersumbernya dari murid itu sendiri. Jadi anak-anak itu maunya bagaimana supaya kita disiplin. Jadi anak-anak semuanya di dalam satu ruangan itu mengeluarkan pendapatnya, maunya bagaimana apa yang harus kita taati nantinya. Namanya itu keyakinan kelas. Nah, dari semua pendapat anak itu yang sama disatukan apa? Contohnya di sini di kelas tadi juga sudah anak ke depan maunya bagaimana? Contohnya kan memakai masker gitu. Terus datang tepat pada waktunya gitu. Atau tidak ribut pas di dalam kelas gitu. Jadi itu tidak dibuat oleh guru, yang membuatnya hasil kesepakatan siswa, hasil kesepakatan semua siswa. Jadi anak itu tidak merasa terpaksa. Nah, ini restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau anak itu bersalah, kita adakan restitusi untuk memperbaiki kesalahan. Anak tersebut dipanggil, kita tanya seperti tadi yang itu manajer tadi. Jadi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai membuat anak merasa bersalah. Tapi kita sebagai manajer ditanya, kenapa anak itu melakukan tersebut? Terus diingatkan lagi keyakinan kelasnya. Meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat, sebab kan guru tidak memaksa, itu kesepakatan anak-anak. Nah, kalau sudah meyakini, apakah anak itu mau memperbaikinya dan bagaimana caranya untuk memperbaikinya. Jadi guru itu hanya sebagai manajernya, tidak memaksakan anak itu, ayo minta maaf ke temannya. Ayo itu, kalau itu kan secara paksaan, anak tidak tumbuh dari diri sendiri. Kalau ditanyakan kita sebagai manajer, mungkin
dari anak juga akan merasa gitu. Tumbuh dari dirinya sendiri kalau mau berubah itu. Ini malah muter-muter ya sinyalnya. Padahal di sini ada contoh restitusi tentang anak yang merasa bersalah itu, anak yang melakukan kesalahan dan saya melakukan restitusi itu. Muter-muter. Mungkin penjelasannya hanya sekian. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Ustaz. Untuk tadi guru sebagai manajerial ya Bu ya, berarti kan guru harus menguasai kelas Ya. situ. Untuk menguasai kelas tersebut guru menciptakan kedisiplinan kesepakatan Ya, kesepakatan kelas yang menjadikan keyakinan kelas itu. Ya, disepakati bersama Ya, siswa disepakati gitu ya. bersama. Jika ada suatu siswa yang melanggar misalnya, terus kemudian ada protes dari temannya, Ya. nah di situ posisi guru seperti apa Bu? Nah, ketika anak itu melanggar, tadi yang terakhir kita melakukan restitusi. Anak itu dipanggil berhadapan pada kita dengan kita berdua saja di suatu ruangan gitu. Ditanyakan ke anak itu kenapa anak itu melakukan tersebut. Dari awal juga kan tidak ada yang salah gitu, langsung menjadi salah gitu. Tapi kan ditanyakan kenapa alasannya, kenapa berbuat seperti itu. Terus anak tersebut ingat tidak, kita sudah melakukan keyakinan kelas tersebut. Nanti anak ingat lagi keyakinan kelasnya apa. Terus bersedia tidak untuk memperbaikinya. Kita tanyakan ke anak, bersedia tidak untuk memperbaikinya. Nah, kalau mereka bersedia, bagaimana caranya untuk memperbaikinya itu? Terus untuk memperbaikinya itu, kita berusaha agar anak tersebut tidak mengulanginya lagi, bukan hanya menyadari kesalahannya dan mau memperbaikinya, tapi juga mau ke depannya itu tidak mengulanginya lagi, seperti itu Pak. Jadi kita mah hanya mendampingi mereka, mengarahkan mereka agar mereka sadar sendiri gitu. Ya, sebab yang dibutuhkan itu dari dalam diri sendiri, yang motivasi intrinsik itu yang internal. Mungkin itu Pak. Sudah puas? Satu lagi Bu, tadi kan guru sebagai teman katanya Bu ya. Iya. Nah, apakah ada dampak negatifnya? Yang tadi, dampak negatifnya yang guru sebagai teman itu, anak itu tidak mandiri. Jadi merasa guru kita itu support sama kita gitu. Jadi apa-apa langsung ditanyakan, apa-apa Pak ini gimana gitu. Terus merasa tergantung anak gitu. Kalau tidak ada bapak, nanti ada guru lain yang menggantikan. Bahkan mereka menganggapnya biasa atau cuek gimana ke guru yang lain, sebab guru lainnya tidak dianggap sebagai temannya gimana. Gitu Pak. Gimana yang lainnya? Sudah? Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Mungkin diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.